Lima dari SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah wabah COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia sudah digempat-gempatkan oleh wabah virus baru bernama virus COVID-19. Virus corona atau COVID-19 adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan pada manusia dan hewan. Infeksi virus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Penyebaran antar manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari hidung dan mulut. Saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip penularannya dengan penyakit flu. Gejala umumnya yaitu batuk, demam, dan sesak nafas. Infeksi virus corona ini mengalami masa inkubasi selama 14 hari. Virus ini tersebar ke 179 negara. Angka kematian terbesarnya berada di negara Italia, sepertiga total kematian di dunia. Dunia berharap agar segera ditemukan vaksin ini untuk melawan wabah corona. Penularannya sangat tinggi dan hampir seluruh negara terjangkit oleh virus corona. Pada hari Senin 6 April 2020, Indonesia mencatatkan bahwa sebanyak 2.491 orang positif corona di Indonesia, 192 orang sembuh dan 209 orang meninggal dunia. Indonesia mencatatkan bahwa penularan yang tidak sedikit. Rasio kematian mencapai 8%, tertinggi ketiga setelah San Marino dan Filipina berdasarkan data 20 Maret 2020. Masalah bencana COVID-19 tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah harus lebih transparan memberikan informasi dan berhati-hati memberikan informasi, jangan sampai menimbulkan kepanikan di masyarakat. Selain itu, elemen sipil juga harus berpikiran jernih. Jangan sampai ada yang memanfaatkan wabah corona ini. Masyarakat juga tidak boleh memanfaatkan situasi ini dengan cara menimbun alat pelindung diri atau APD, masker, dan alat lainnya. Berita hoax juga bisa dapat memperkeruh situasi ini, mulai dari penyebaran hoax, penimbunan bahan makanan pokok, dan berbagai fakta yang semakin menjauh dari prinsip keadaban manusia di Indonesia. Aparat penegak hukum juga harus menjadikan undang-undang sebagai panglima dalam menciptakan ketertiban di masyarakat. Masyarakat masih belum menjalankan instruksi pemerintah dan para ahli. Social distancing contohnya. Social distancing ini sangat efektif dalam mencegah penularan wabah corona, namun masih banyak yang belum menjalankannya secara disiplin. Pemerintah juga harus menyediakan dana untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat yang pendapatan ekonominya harian seperti para pedagang tradisional, para pengemudi ojol, para pemulung, dan kelompok masyarakat miskin lainnya. Masalah semakin kompleks saat terjadi kelangkaan alat cegah COVID-19. Contohnya yang terjadi di Makassar. Para tenaga medis di Makassar terpaksa menggunakan jas hujan dan sepatu boots untuk menangani pasien positif COVID-19. Kita bisa cukup tenang bahwa Jokowi telah membeli 2 juta obat Avigan dan 3 juta obat klorokin. Obat tersebut efektif dan terbukti di beberapa negara dalam mengobati pasien positif corona. Saya bersyukur bahwa pemerintah juga telah menyiapkan rumah sakit darurat khusus untuk tempat isolasi pasien COVID-19 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebijakan rapid test juga harus dilakukan secara serius dan merata di seluruh daerah. Pemerintah harus bergerak lebih cepat dan masyarakat harus mematuhi aturan. Tinggalkan masalah politik yang tidak perlu dan fokuskan masalah COVID-19. Seluruh warga Indonesia harus berpikiran jernih bahwa wabah corona adalah masalah bangsa dan harus dihadapi bersama. Kita tidak boleh menghadapinya dengan panik, tetapi dengan waspada. Mari lakukan apapun yang bisa kita lakukan, meski itu hanya menahan diri di dalam rumah untuk menjaga agar wabah corona ini tidak semakin meluas. Hentikan sikap saling curiga. Sudah seharusnya bangsa ini menunjukkan kembali makna persatuan dan kesatuan untuk menggerakkan segala daya dan upaya untuk mengatasi wabah corona ini. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.